As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan Allah. Ayo hidup sehat, olahraga setiap pagi, langkah indah mengawali hari. Aktivitas fisik, berhenti merokok, lengkapi makan sayur dan buah. Bersihkan lingkungan dan cek kesehatan, gunakan jamban sehat. Bersama kita bisa hidup sehat mau kita. Desa Pemandi Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, memiliki nuansa Islam yang kental. Karena masyarakat yang ada di desa ini memiliki jejak Islam yang patut kita ketahui. Daerah yang subur dan udara yang sejuk memang patut disyukuri oleh masyarakat Muslim yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Menurut informasi yang kami terima, perkembangan agama Islam di Kabupaten Bengkulu Utara ini berawal dari dakwah para ulama yang ada di daerah ini. Salah satu ulama tersebut bernama Kiai Haji Muhammad Ali Lukman Husnan, utusan santri sesepuh dari Palembang masuk ke Provinsi Bengkulu pada tahun 1993 dan menetap di Bengkulu Utara, tepatnya di Desa Pemandi Urai, Kecamatan Ketahun. Pada tahun 1999, Kiai Haji Muhammad Ali Lukman Husnan mendirikan pondok pesantren Darun Najah di tanah seluas kurang lebih 35.000 meter persegi. Berjalannya waktu, berkat semangat dan perjuangan beliau, pondok pesantren Darun Najah berdiri dan menerima para santri yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Pesantren ini diharapkan mampu untuk mengobarkan ajaran Islam di bumi Rafflesia.
pada tanggal 15 Maret tahun 2014. Kiai Haji Muhammad Ali Lukman Husnan, seorang ulama pendiri pondok pesantren ini, telah dipanggil Sang Holik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum dimakamkan di lokasi tanah pondok ini, berdekatan dengan makam sang istri tercinta. Untuk meneruskan perjuangan cita-cita almarhum, mengemban perjuangan Islamiyah dilanjutkan oleh anak tertuanya, yaitu Kiai Haji Anwaruddin Abdul Aziz, bersama adik-adiknya. Awal mula berdiri pondok pesantren ini tahun 2000, tepatnya bulan April tanggal 17. Di sini gagasan muncul dari beliau Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Ali Lukman Husnan beserta rombongan yang datang dari Palembang melihat situasi dan keprihatinan di pondok pesantren atau di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara ini khususnya, banyak sekali masyarakat yang notabene-nya mayoritas muslim, tetapi masih kurang sekali di dalam pendidikan keagamaan. Maka disitulah terdorong beliau Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Ali Lukman Husnan untuk mendirikan pesantren di sini. Keberadaan pondok ini sangat membantu warga dan anak-anak di daerah Bengkulu Utara untuk mempelajari pendidikan agama Islam, mengikuti zaman modern saat ini. Dalam membentuk generasi Islam yang lebih baik, tidak semudah yang kita bayangkan. Semuanya butuh proses yang panjang. Di samping itu juga butuh kepedulian dari masyarakat. Dalam pelaksanaan pendidikan para santri dituntut untuk hidup mandiri dan mampu menggunakan waktu sebaik-baiknya supaya pelajaran yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Yang pada awalnya pesantren ini didirikan untuk kegiatan keagamaan murni. Tapi lambat laun sesuai dengan perkembangan zaman, pesantren menambah unit-unit pendidikannya. Mulai dari MI, kemudian MTS, Madrasah Aliyah. Nah, inilah untuk menjawab tantangan pertanyaan dari masyarakat, apa sih oleh-oleh yang dapat dibawa dari santri Darun Najah. Maka dengan demikian pengasuh beserta jajaran guru di sini mengembangkan pendidikan. Jadi tidak hanya pendidikan non formal saja, berkembang menjadi pendidikan formal. Kegiatan mendalami ilmu agama Islam dan membaca Al-Quran kepada anak-anak mereka selalu diterapkan sehabis sholat berjamaah. Kegiatan belajar baca Al-Quran terus diterapkan kepada anak-anak agar nantinya bisa menjadi generasi penerus penyebar agama Islam setelah keluar dari pondok ini. Wa
Pondok pesantren selalu melakukan pembenahan dan perkembangan untuk menjawab tantangan dunia yang semakin berubah-ubah dan selalu memegang teguh ajaran akidah Ahlul Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Permasalahan-permasalahan yang kita alami di sini sebagai tenaga pengajar karena latar belakang mereka yang berbeda-beda tadi, sehingga menuntut kita untuk bersabar menghadapi mereka ini yang mempunyai banyak kendala. Jangankan kita yang berbagai macam banyak anak, yang di rumah saja kalau kita punya anak hanya 1-2 orang saja, kadang kita sudah mempunyai beberapa keterbatasan ataupun menghadapi mereka kekurangan. Terlebih di sini, maka dituntut untuk berbesar hati, dituntut untuk bersabar, kemudian untuk menjadikan anak-anak kita ini menjadi anak yang berakhlakul karimah, juga berpengetahuan agama ataupun berpengetahuan umum. Selain mempelajari ajaran agama Islam, anak-anak santri juga diharapkan mampu untuk mempelajari tentang peralatan teknologi digital. Sehingga mereka tidak ketinggalan dalam dunia pendidikan yang berkembang pesat pada saat ini. Babul mubtada wal khobar. Ai hadza utawi iki iku bab nerangake mubtada. Dalam proses pendidikan di pondok ini, selain belajar pendidikan agama, anak-anak juga diberikan pelajaran life skill, sehingga dengan demikian para anak asuh yang ada bisa bersaing dengan sekolah yang lain. Awal mula saya di sini tentunya dari diri saya sendiri juga, kemudian alhamdulillah juga didukung dari kedua orang tua. Awal-awal di sini tentunya ya ada rasa gimana ya, kalau kita jauh dari orang tua pastinya ada sedih gitu, tapi lama-lama ya enak gitu, enak. Di sini banyak temannya, kita di sini diajarkan banyak sekali. Gimana ya, kesan-kesan kita di sini, kita diajarkan kebersamaan, kekeluargaan, kesabaran, karena gimana di sini namanya di pondok pesantren banyak sekali teman-teman ya, banyak sekali orang, kita harus mengantri, apa-apa ngantri, mulai dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, kita itu pasti ngantri. Tapi semua itu akan sangat berkesan, maksudnya sangat berkesan bagi kami, dan tentunya pasti akan kita rindukan di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi ya Syafi'i ya. Selain itu juga, para santri diharapkan mampu untuk berpidato dengan menggunakan 3 bahasa, sehingga bisa berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan kemampuan dalam berdakwah penyebaran agama Islam. Setelah mereka selesai mondok di pesantren ini, Ladies and gentlemen, I have in song. semua pendidikan yang diterapkan di pondok ini bertujuan untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa pendidikan didapati bukan hanya fokus pendidikan agama saja, tetapi mereka mampu menghasilkan anak didik yang berkualitas sehingga menjadi generasi ukhuwah Islamiyah. Belang-belang kayak si bolang yang suka keluyuran kemana-mana mencari makanan, si bolang si bocah hilang. Untuk membentuk persaudaraan mereka sesama teman, baik di atasnya atau di bawahnya, kita juga mengajari mereka berakhlak itu tidak hanya kepada orang yang lebih tua atau lebih dewasa, tetapi sesama mereka, kawan-kawannya saja atau bersama adik-adiknya dituntut untuk berbuat baik atau berakhlak. Sehingga biasanya itu kalau di pondok pesantren memanggil dengan panggilan saja, dengan memanggil yang
entah lebih tua ataupun lebih muda itu dengan panggilan Mbak. Jadi tidak ada sebutan nama. Sehingga untuk mempelajari mereka supaya panggilan saja itu ada tata caranya supaya bagaimana menghormati walaupun masih sesama derajatnya atau terlebih di bawahnya. Semangat dan kebersamaan dalam menuntut ilmu selalu mereka tanamkan, selain dalam rangka merealisasikan moto religius. Hal ini sangat erat hubungannya dengan pendidikan dan pengajaran kepada generasi muda untuk mendalami ilmu agama Islam, sehingga memiliki generasi penerus yang memahami nilai agama Islam yang berakhlak mulia dan tur harimah. Di desa kami telah berdiri salah satu pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Darun Najah. Pondok ini melahirkan banyak santri yang berkualitas. Dengan harapan pondok pesantren ini bisa dikelola dengan baik, kami selaku masyarakat sangat mendukung, dan kami juga dari masyarakat sangat berterima kasih dengan adanya pondok pesantren ini. Karena dengan didirikannya pondok pesantren Darun Najah ini, masyarakat kami khususnya di Desa Urai telah banyak mendapat ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang ditelurkan oleh para santri itu bisa menjadi barokah, dapat bermanfaat fid dini wad dunya hatal akhirah. Keberhasilan Pondok Darun Najah mendidik para santrinya sangat dirasakan oleh warga sekitar. Selain pendidikan formal, di sini juga kita bisa lihat seni bela diri yang telah diterapkan kepada santriwan dan santriwati. Seni bela diri ini gunanya adalah untuk melatih kesabaran dalam menghadapi permasalahan yang ada. Semangat para santriwati ini untuk mengikuti kegiatan yang ada di pondok ini sungguh luar biasa. Mereka terus berlatih bela diri demi tercapainya santri yang berkualitas sesuai tujuan pondok. Dengan adanya Pondok Pesantren Darun Najah dapat melahirkan generasi-generasi muda sebagai estafet dari perjuangan para ulama. Alhamdulillah Pondok Pesantren Darun Najah banyak melahirkan generasi-generasi yang mampu bersaing, baik dari segi pemerintahan, kemudian dari segi pendidikan. Bahkan alhamdulillah alumni Darun Najah juga banyak yang mendirikan Pondok Pesantren Darun Najah untuk melanjutkan perjuangan dari Pondok Pesantren Darun Najah. Untuk meningkatkan pemahaman dalam melatih diri supaya bisa pola hidup sederhana, mereka juga harus saling menghormati aturan yang ada di pondok. Kebersamaan ini sangat terlihat saat mereka berkumpul di lapangan untuk melakukan kegiatan rutin di pondok ini. Jadi di pondok pesantren itu kita diajarkan berbagai banyak ilmu, khususnya ilmu agama. Kita di sini belajar membaca kitab kuning. Karena tentunya sebelum saya masuk pondok, saya sangat belum mengenal hal-hal seperti itu ya. Tapi setelah kita masuk pondok, ternyata banyak sekali ilmu yang belum kita pelajari. Jadi di sini saya menimba banyak ilmu, mengerti bahwa ilmu itu
sangat banyak, dan itu saya temukan di Pondok Pesantren Darun Najah. Dengan pesatnya perkembangan dunia pendidikan sekarang, para santri tetap dibekalkan pondasi ilmu agama. Hal ini dilakukan jangan sampai generasi penerus kehilangan kontrol menghadapi dunia digital saat ini. Semoga hubungan ukhuwah Islamiyah dan jaringan komunikasi antar sesama santri bisa berjalan sesuai tatanan kehidupan yang Islami. Prestasi dari santriwan dan santriwati Pondok Darun Najah cukup luar biasa, baik di bidang pendidikan maupun bidang perlombaan. Hal ini dapat dilihat dari salah satu ruangan pondok, terdapat piala dan penghargaan. Dengan demikian, mereka mampu bersaing dengan sekolah lain. Fungsi dari pondok ini membentuk mereka selain untuk bisa membaca Al-Quran, juga bisa faham ilmu fikihnya, juga terlebih akhlakul karimahnya. Pesantren Darun Najah kini telah melakukan perkembangan pendidikan di berbagai bidang, baik formal maupun non-formal. Pendidikan formal meliputi Madrasah Ibtidaiyah Darun Najah, MTS Darun Najah, dan Madrasah Aliyah Darun Najah. Sedangkan pendidikan non-formal meliputi Madrasah Diniyah Darun Najah, Pondok Sepuh Tarekat Naksabandiyah Al-Kholidiyah. Dan alhamdulillah para alumni kita sudah ada yang ikut berkiprah di pemerintahan, ada juga yang ikut berkiprah di pengamanan penegakan hukum dalam arti kepolisian juga ada, dan bahkan ada juga santri kita yang ikut di dalam proses pengembangan media, ada yang di media online, ada yang di advokasi, ada juga. Alhamdulillah, itu menandakan bahwa santri kita bisa terjun dimanapun. Dan tentunya harapannya ke depannya dengan adanya perguruan tinggi ini yang menjadi mimpi kami di sini beserta teman-teman di sini, mudah-mudahan insyaallah santri kita begitu keluar dari Darun Najah siap untuk berkiprah di masyarakat dan di pemerintahan. Itu dari segi bagaimana ke depannya sebagai cita-cita kita.